Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan serta kesempatan untuk bisa melanjutkan materi pembelajaran IPA kita pada pagi hari ini. Adapun materi kita pada hari ini yaitu masih tentang rangkaian listrik, ya. Anak didik kami kelas 9C dan 9D, ya. Jadi materi kita hari ini yaitu masih tentang rangkaian listrik, ya, rangkaian listrik. Nah, jadi rangkaian listrik itu, ya, rangkaian listrik itu dia terdiri dari sumber tegangan. Nah, sumber tegangan itu apa? Sumber tegangan itu artinya dia baterai, ya, baterai. Dan beberapa alat listrik yang berupa rangkaian bercabang atau tidak, ya. Nah, jadi kalau dia rangkaian bercabang itu dia dikenal dengan rangkaian paralel, ya. Nah, minggu yang lalu mungkin udah kita singgung, ya kan, tentang rangkaian paralel. Nah, kemudian kalau dia rangkaian tidak bercabang itu dikenal dengan rangkaian seri, ya. Nah, jadi kalau dia rangkaian bercabang itu dikenal dengan rangkaian paralel, ya. Kemudian kalau dia rangkaian tidak bercabang itu dikenal dengan rangkaian seri. Nah, rangkaian tidak bercabang. Nah, rangkaian tidak bercabang tadi dikenal dengan rangkaian rangkaian seri, ya. Nah, jadi kalau dia seri, coba dilihat ini dia gambarnya, ya. Ini baterai. Kemudian di sini ada lampu, ya. Di sini ada lampu. Nah, jadi di sini ada ada namanya pengukur kuat arus, ya kan. Nah, ini dia multitester bisa, ya kan. Nah, jadi di sini diukur kuat arusnya. Di sini diukur kuat arusnya, ya. Nah, jadi di sini dia tegangannya, ya, ini tegangannya. Di sini dia untuk mengukur kuat arus yang mengalir pada rangkaian, ya. Nah, pada rangkaian tidak bercabang, besaran yang bernilai tetap adalah arus, sehingga besar tegangan bergantung pada setiap resistensi yang dipasang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa besarnya arus listrik yang mengalir dalam rangkaian tidak bercabang di mana-mana adalah sama besar, ya. Jadi arus yang mengalir, ya, itu dia nilainya sama, ya. Nilainya sama, ya. Tergantung daripada besar tegangan yang dipakai pada rangkaian listrik, kan begitu kan? Nah, kemudian ada dia rangkaian bercabang. Nah,
Kalau dia rangkaian bercabang, ya, rangkaian bercabang. Nah, pada apa namanya? Dia di sini kuat arusnya dia bisa berbeda. Nah, kita lihat gambarnya ya. Di sini dia ada baterai ya. Di sini ada baterai. Kemudian di sini dia ada lampu ya, ada lampu. Kemudian di sini ada pengukur arusnya ya. Nah, pada rangkaian ini besaran yang bernilai tetap adalah tegangan di antara titik A dan B ya. Tegangan bernilai tetap ya di antara A dan B, atau nilai arus sama sebelum percabangan. Berarti sebelum percabangan dia nilai arusnya sama ya. Berarti ini kan dia sebelum percabangan ya kan. Nah, jadi dan sesudah percabangan dikenal dengan hukum Kirchhoff. Nah, jadi apa namanya, jumlah arus sebelum percabangan ya. Coba kita lihat di sini, jumlah arus sebelum percabangan dia 0,3 ampere ya. Kemudian di sini dia juga 0,3 ampere ya. Nah, jumlah arus masuk sebelum percabangan sama dengan jumlah arus yang masuk setelah percabangan. Berarti di sini apa namanya, jumlah arus yang masuk itu sama dengan jumlah arus yang keluar ya. Jumlah arus yang masuk ya, jumlah arus yang masuk itu sama dengan jumlah arus yang keluar ya. Nah, hal ini menunjukkan jumlah arus yang masuk dalam percabangan sama dengan jumlah arus yang masuk setelah percabangan. Tegangan listrik pada rangkaian tak bercabang dan rangkaian bercabang. Nah, bisa kita lihat ya. Kalau dia rangkaian listrik tak bercabang, dia bisa kita lihat, nah seperti ini dia ya. Ini artinya seri. Nah, kalau dia paralel ya, paralel, berarti nanti dia di sini ada percabangannya. Nah, ini dia percabangannya. Nah, itu ya, paham ya? Nah, jadi di sini kalau dia pada rangkaian seri ya, itu dia arus listriknya sama semua ya. Kalau dia pada rangkaian paralel, arus listriknya dia gimana tadi? Arus listriknya dia masuk, I masuk sama dengan I keluar ya. Nah, oke, contohnya ini misalkan ya. Pada gambar rangkaian di bawah ini berapakah besar kuat arus I2? Nah, bisa kita lihat ya. I1, I masuk sama dengan 6,0. I1 sama dengan 0,2. IS yang ditanya,
IQ sama dengan 0,28 ampere ya. Nah, jadi di sini I masuknya sama dengan berapa? 6,0 ya, 6,0 ampere. Sedangkan I satunya 0,2, I yang ditanyanya 0 X ya. Sedangkan I 3-nya adalah 2,8. Maka cara mencari I2 yaitu 6,0 dikurang 3,0 ampere. Berarti I2 sama dengan 3,0. Nah, berarti di sini ya, dia ini sebelum percabangan. Nah, ini sesudah percabangan ya. I1 IS-nya kemudian IQ ya, ini artinya sesudah percabangan ya. Maka dia dapatlah IS-nya ya. Nah, dari mana? Dari I masuk sama dengan I keluar ya, gitu ya rumusnya ya. Nah, kemudian itulah dia ya mengenai rangkaian listrik seri ya. Seri artinya dia tidak bercabang. Kalau dia rangkaian paralel, dia rangkaian yang bercabang ya, rangkaian yang bercabang gitu ya. Oke. Kalau dia rangkaian listrik seri tadi gimana? Jumlah arus yang masuk sama dengan kalau dia seri tadi jumlah arus yang mengalir sama semua. Kalau dia paralel, jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar atau jumlah arus yang berada dalam percabangan. Nah, itu dia ya. Oke. Sekarang kita masuk ke rangkaian terbuka dan tertutup ya. Nah, rangkaian listrik terbuka ya dan tertutup. Nah, apa itu rangkaian listrik tertutup ya? Rangkaian listrik tertutup yaitu rangkaian yang tidak memiliki ujung dan pangkal ya. Rangkaian listrik tertutup adalah rangkaian yang tidak memiliki ujung dan pangkal ya. Arus listrik pada rangkaian ini mengalir pada kutub positif menuju kutub negatif baterai melalui lampu. Setelah itu di dalam baterai arus listrik mengalir dari kutub negatif ke positif. Ini menunjukkan bahwa di luar sumber tegangan arus mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Pada rangkaian ini lampu dapat menyala. Oke, nanti kita lihat gambarnya ya. Berarti di sini rangkaiannya dia tidak memiliki ujung dan pangkal ya. Tidak memiliki ujung dan pangkal. Dia mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Ya kan? Arusnya mengalir dari mana? Dari kutub positif ke kutub negatif. Pada baterainya, ya kan? Oke, kemudian rangkaian listrik terbuka yaitu rangkaian listrik memiliki ujung pangkal. Nah, rangkaian ini dapat terjadi jikalau salah satu ujung kabel dilepas dari ujung baterai, dari kutub baterai, sehingga arus listrik tidak mengalir, sehingga mengakibatkan lampu tidak menyala. Nah, bisa kita lihat ini dia rangkaian tertutup ya. Yang B rangkaian tertutup ya, seperti ini dia. Ya, berarti kalau dia seperti ini dia tidak memiliki ujung dan pangkal. Ya, tidak memiliki ujung dan pangkal. Berarti dia di sini lampunya menyala karena dia arusnya mengalir ya, arusnya mengalir. Maka dia menyala kan, begitu kan? Kalau yang ini rangkaian listrik terbuka yang A, berarti di sini katanya rangkaian listrik yang memiliki ujung pangkal. Berarti ujungnya adalah
yang ini kan begitu kan, sedangkan pangkalnya adalah yang ini kan begitu. Nah ini dia, lihat tanda panahnya ya, ujungnya yang ini, kemudian pangkalnya yang ini kan begitu kan. Nah, sehingga kalau misalkan salah satu ujung kabel dilepas dari kutub baterai, arus listrik tidak mengalir sehingga mengakibatkan lampu tidak menyala. Jadi kalau kita lepas tidak menyala. Nah itu dia. Tapi kalau kita sambungkan lagi, maka dia akan menyala kembali ya, seperti itu ya. Nah kalau dia kita sambungkan, dia namanya rangkaian tertutup. Kalau kita buka, dia namanya rangkaian terbuka ya. Kalau kita lepas kabelnya, maka dia disebut dengan rangkaian terbuka ya. Oke. Kemudian kita masuk ke hambatan listrik ya. Nah hambatan itu dia sering disebut juga dengan beda potensial ya. Beda potensial listrik atau satuannya ohm ya. Satuannya adalah ohm kan begitu. Nah jadi kalau dia beda potensial ya, beda potensial listrik itu dia satuannya adalah ohm ya. Nah jadi kalau dia beda potensial itu, dia itu rumusnya adalah V per I ya, yaitu tegangan dibagi dengan kuat arus. Nah maka di sini hambatan itu dia selalu berbanding lurus dengan apa? Dengan tegangan ya. Jadi semakin besar tegangannya, maka hambatannya juga semakin besar. Dan dia berbanding terbalik dengan kuat arus ya. Itu ya. Nah, begitu juga dengan tegangan. Kalau dia tegangan ya, maka dia akan berbanding lurus ya, berbanding lurus dengan kuat arus, bisa juga ya, berbanding lurus dengan kuat arus kan begitu kan. Nah kalau dia beda potensial, rumusnya adalah volt ya. Kalau dia kuat arus listrik, rumusnya adalah kalau dia beda potensial atau tegangan, dia satuannya adalah volt. Kalau dia kuat arus listrik, satuannya adalah ampere ya. Kalau dia hambatan listrik, satuannya adalah ohm ya. Satuannya adalah ohm. Nah jadi kalau misalkan ada soal ya kan, hambatan sebuah setrika dipakai pada tegangan 220 volt adalah 40 ohm. Berapakah kuat arus listrik yang dialirkan pada penghantar agar setrika dapat berfungsi? Nah, maka di sini kita gunakan rumus apa? Yang tadi, R sama dengan V per I ya. R sama dengan V per I. Berarti yang ditanya adalah I. I yang ditanya berarti rumusnya adalah I sama dengan V per R ya. I sama dengan V per R. Berarti I nya adalah berapa? I nya adalah 220 volt dibagi dengan 40 ohm. Jawabannya adalah 5,5 ampere ya. 5,5 ampere. Nah itulah dia ya, untuk mencari apa? Untuk mencari hambatan ya. Hambatan itu dia simbolnya adalah R, satuannya adalah ohm ya. Oke. Kemudian rangkaian hambatan ya, rangkaian hambatan. Nah, rangkaian hambatan ya itu sama dengan rangkaian rangkaian listrik ya. Dia ada rangkaian seri sama ada rangkaian paralel ya. Nah, kalau dia rangkaian hambatan ya, di sini fungsinya adalah ketika misalkan
lampu tidak dimatikan, ya kan? Maka di sini digunakan dia rangkaian hambatan, kan begitu kan? Nah, maka di sini kita buat ada dua ya, rangkaian hambatan, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel ya. Kalau rangkaian seri ya, berarti dia di sini rangkaian listrik ketika semua hambatan listrik ya disusun berderet. Nah, di sini dia. Hambatan inilah dia resistor ya. Resistor itu artinya dia yang digunakan untuk menghambat arus listrik, kan begitu kan? Nah, di sini dia kalau rangkaian seri ya, rangkaian seri, maka dia di sini arus listriknya sama besar, kan begitu kan? I1, kemudian kalau misalkan dia di sini ada I2, misalkan I3, maka rangkaian listriknya sama besar, kan seperti itu. Nah, maka kalau dia rangkaian listrik rangkaian seri ya, rangkaian seri, maka di sini rumusnya adalah RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 ya. R1 itu adalah ini rangkaian yang dia berada pada lampu yang pertama ya. Nah, hambatannya misalkan nanti di sini dibuat, kan begitu kan? Kemudian nanti R2 dia di sini, misalkan R3 dia di sini. Nah, jadi di sini dia kalau rangkaiannya disusun seri, maka dia RS-nya ya. RS-nya itu artinya hambatan total ya. RS itu artinya hambatan totalnya, maka R1 tambah R2 tambah R3 ya. Nah, coba kita lihat soalnya ya. Nih, 4 buah hambatan masing-masing besarnya 2 ohm. Nah, ini R1 nya misalkan 2 ohm, R2 nya 3 ohm, kemudian R3 nya 4 ohm, dan R4 nya 6 ohm, dirangkai secara seri dengan beda potensial yang masuk sebesar 30 volt. Nah, 30 volt. Tentukanlah hambatan total ya. Tentukanlah hambatan totalnya, kan begitu kan? Watt arus listrik di setiap resistor, tegangan listrik yang melalui setiap hambatan ya. Nah, jadi di sini hambatan totalnya adalah kita cari pakai rumus yang tadi, yang ini. RS tambah dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4, kan begitu kan? Nah, R1 nya 2 ohm tambah 3 ohm tambah 4 ohm tambah 6 ohm, berarti dia 2 tambah 3 5 tambah 4 9 tambah 6 15, kan begitu kan? Berarti dia nanti dapatnya adalah 15 ohm, kan begitu. Kemudian kuat arus listrik yang mengalir di setiap resistor. Nah, kuat arus listrik yang mengalir di setiap resistor rumusnya adalah V per RS ya. V-nya sama dengan berapa? V totalnya 30 volt. Berarti RS-nya dia kita dapat tadi 15, berarti 30 per 15 sama dengan 2 ampere. Maka I-nya sama dengan 2 ampere, kan begitu. Kemudian V1-nya ya, tegangan listrik
yang melalui setiap hambatan. Berarti V1-nya sama dengan I ya, I-nya tadi kita dapat 2 ya, 2. Nah, kalau pada rangkaian seri tadi kan semua arus yang mengalir itu sama kan begitu kan, maka dia I dikali R1 berarti I berarti berapa tadi I-nya? I-nya adalah 2 kan begitu kan, 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian 2 dikali 4 sama dengan 8. Kemudian 2 dikali 6 sama dengan 12. Ya, 2 dikali 6 sama dengan 12. Nah, maka dapatlah dia V1, V2, V3 dan V4-nya ya. Nah, kemudian untuk rangkaian paralel ya, untuk rangkaian paralel di sini dia hambatannya ya, hambatannya itu dia dibuat ya, hambatannya dia dibuat disusun secara paralel, artinya bercabang ya. Nah, di sini kuat ini arus yang masuk, misalkan di sini dia arus percabangannya. Nah, di sini dia dibuat hambatannya. Misalkan di sini lampunya ya kan. Nah, maka di sini untuk mencari hambatan totalnya itu kita gunakan rumus 1 per Rp sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Nah, jadi di sini untuk mencari hambatan totalnya kita gunakan rumus 1 per Rp sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Maka di sini inilah dia, misalkan kuat arusnya kan begitu kan, kuat arusnya. Tapi di sini dia dikasih hambatan ya, dikasih hambatan begitu. Nah, jadi kalau misalkan dikasih hambatan, maka dia kalau dia hambatannya bercabang ya, hambatannya dia bercabang atau paralel, maka dia untuk mencari hambatan totalnya ya, kita gunakan rumus 1 per R1 ya, untuk mencari hambatan totalnya 1 per R1 seberapa banyak dia hambatan totalnya gitu ya. Nah, ini ada soalnya, misalkan 3 buah contoh masing-masing besarnya 2 ohm, 3 ohm dan 6 ohm dirangkai secara paralel dengan kuat arus yang masuk sebesar 18 ampere. Tentukanlah hambatan totalnya. Nah, maka di sini hambatan totalnya yaitu 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 kan begitu. Nah, ini 1 per Rp ya. Jadi rumusnya 1 per Rp. Rp itu dia hambatan total untuk rangkaian yang paralel ya, untuk dia yang bercabang. Maka rumusnya 1 per Rp sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Berarti 1 per 2 tambah 1 per 3 tambah 1 per 6. Nah, itu kalau misalkan kita buat dia 1 per 2 tambah 1 per 3 tambah 1 per 6, maka ini kita buat penyebutnya jadi 6 kan begitu. 6 bagi 2 3, berarti 3 kali 1 3 ya. 3 nanti kita buat juga seperti ini, 6 bagi 3 2 kali 1 2, 6 bagi 6 1 kali 1 1, berarti 3 tambah 2 5 tambah 1 6. Maka di sini 6 per 6 sama dengan 1. Nah, jadi 1 per Rp sama dengan 1, berarti Rp sama dengan 1 ya. Kemudian dapat hambatan total tegangan listrik yang melalui setiap hambatan. Nah, berarti di sini tegangan listriknya dia yang ditanya adalah V1, V2 dan V3. Nah, kuat arusnya sudah diketahui
kuat arus listriknya sudah diketahui kan begitu. Berarti tinggal kita mencari V1, V2 dan V3. Nah, berarti langsung aja kita gunakan rumus yang awal tadi untuk mencari V sama dengan I dikali R, ya kan? Berarti I 18 ya. 18 dikali dengan kita mencari tegangan listrik yang melalui setiap hambatan ya. Berarti kita cari dia dulu V ya. Nah, berarti V-nya di sini adalah I dikali hambatan total sama dengan 18 volt ya. Nah, jadi kalau dia pada rangkaian paralel ya, maka V-nya dia adalah sama ya, sama V1, V2 dan V3, maka dia sama dengan 18 volt. Kalau dia I-nya dia kalau di rangkaian paralel dia berbeda. Maka dia rumusnya adalah kalau di rangkaian seri tadi kan dia I-nya sama semua. Kalau dia di rangkaian paralel dia I-nya itu adalah berbeda di setiap rangkaiannya ya, di setiap hambatannya ya. Maka dia di sini kita gunakan I1, rumusnya adalah V1 per R1 ya. Untuk mencari I kan rumusnya V per R. Berarti V1 18 per 2 sama dengan 9, 18 per 3 sama dengan 6, 18 per 6 sama dengan 3 ampere. Oke, itulah materi kita pada hari ini ya, mengenai ulangan ya, pengulangan materi tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Demikianlah yang dapat Ustaz sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.